Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebentar lagi kita akan ibadah online Minggu kita. Untuk itu kami akan menghimbau beberapa hal yang perlu sebelum kita beribadah. Pertama, mandi dan berpakaian yang rapi sebelum ibadah ya. Kedua, jangan makan-makan atau tidur-tiduran saat ibadah sedang berlangsung. Yang ketiga, buat orang tua beri pendampingan untuk anak-anak kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu anak KKR. Apa kabar semuanya anak KKR? Pastinya luar biasa, Kak. Pasti dong, kalau anak KKR itu semuanya luar biasa. Oke, kita sekarang ketemu lagi di acara kebaktian online kita. Ya walaupun kita ibadahnya dari rumah kan, harus tetap sukacita Kak. Tetap Jangan semangat, iya. tetap bersukacita, Kak. Kita doakan semoga virus ini cepat berlalu ya. Cepat berlalu biar kita bisa ketemu lagi di gereja sama guru-gurunya semua. Oke, jangan lupa ya, kita mau mulai ibadah kita, jangan lupa siapkan peralatannya. Peralatannya apa aja kira-kira Kak? Alkitab. Pasti itu yang paling utama. Ya, kemudian Notes, Kak. buku notesnya atau buku tulis boleh atau pulpen, mana tahu nanti ada yang bisa Dicatat ya. dicatat-catat dari Sama persembahan, Kak. Oh ya, persembahannya jangan lupa ya. Oke. Oke, kalau semuanya sudah dipersiapkan, kita mau mulai ibadah kita. Sekarang kita mau siapkan hati kita dulu, kita mau berdoa. Oke, kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, karena pada hari yang cerah ini Tuhan masih memberkati kami. Sehingga Tuhan pada hari ini kami dapat kebaktian, walaupun kami kebaktian secara online ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau mulai memuji nama Tuhan. Oke, semua semangat ya, semuanya tepuk tangan dari rumah, semuanya boleh buat gerakan, boleh kuat-kuat suaranya ya, biar semangat, anak KKR harus tetap semangat. Oke, kita nyanyi lagu kita yang pertama, Yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Oke. Semuanya tepuk tangan ya. Tepuk tangan semuanya ya. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke. Lagu kita yang kedua, kita nyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, itu nanti apa urutannya Bang? Yang pertama Yang pertama Tangan. tangan dulu, kemudian Yang kedua kaki, kemudian Yang ketiga Leher, Kak. leher, Baru mulut, Kak. mulut, yang terakhir Mata. Itu urutannya, jangan lupa ya. Kita nyanyi Hati-hati gunakan tanganmu.
kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Lehernya. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Semua badan kita tubuh. Oke. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kiku. Amin. Lupa. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kiku. Amin. Lupa. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Lupa. Oke, anak sekolah minggu semuanya buat gerakannya atau enggak? Pasti buat lah Kak. Harus ya. Kak. Anak sekolah minggu yang semangat pasti harus buat gerakannya. Oke, kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi lagu. Mata Tuhan melihat. Oh iya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang Baik. apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, pas sekali ya kan Kak, mata Iya. Tuhan melihat. Apapun yang kita lakukan itu dilihat Tuhan sama pasti Tuhan. lihat, Termasuk ibadah online ini. Iya. Kalau disarankan ibadah online di rumah harus Harus ibadah. Harus ibadah, lakukan. iya. Jangan dibilang udah aku udah nonton Kak. Padahal belum ya kan Kak? Enggak, iya. Tuhan melihat Kak. Tuhan lihat kita betul-betul jujur atau tidak, kita mau ibadah di rumah atau tidak. Oke? Tapi Kakak percaya anak-anak KKR yang nonton di sini pasti semuanya Ibadah, melihat. Iya, semuanya jujur kan, Kak? Iya, jujur semuanya. Oke. Sekarang kita mau masuk ke Masuk dalam firman Tuhan. firman Tuhan. Siapa yang udah nggak sabar mau dengar firman Udah rindu Tuhan? sama firman Iya. Tuhan kan Kak? Iya, kita mau Udah mendengarkan lama, ya. firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau Mau nyanyi bernyanyi dulu. Iya, kita angkatkan pujian dulu. Kita bernyanyi lagu Bagaikan bejana.
Tuhan. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa atas berkat yang Engkau berikan kepada kami di hari ini, di mana Tuhan Yesus Engkau masih memberikan kami kesehatan, umur panjang dan nafas kehidupan Bapa. Dan tadi Tuhan Yesus, tadi kami sudah menyanyikan lagu pujian memuji namamu. Kiranya lagu pujian yang kami nyanyikan tadi bisa menyenangkan hatimu saja Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dimana akan disampaikan oleh guru kami. Ajari guru kami Bapa agar dia bisa menyampaikan firman yang akan disampaikan kepada kami Bapa. Berkata-katalah kepadanya agar dia menyampaikan firman itu kepada kami dan kami bisa memahaminya dan bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sini kami anak-anakmu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama satu yang indah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam bahan Alkitab kita. Bahan Alkitab kita diambil dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Di sini kakak bacakan buat kita semua dan kakak minta kepada kalian untuk perhatikan bahan Alkitabnya, perhatikan Alkitab kita masing-masing agar kita baca bersama-sama dan di sini kakak yang membacakan buat kalian. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kakak ulangi sekali lagi. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan ada lagi bacaan tambahan untuk remaja. Kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di sini juga kakak bacakan buat kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebilang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai orang kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka yang mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tadi kita sudah membaca bahan Alkitab kita, ada di Matius 5 ayat 37 dan juga di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, dari dua bahan Alkitab ini menyatakan bahwasanya firman yang kita dengar ini adalah untuk kejujuran. Untuk kejujuran yaitu seperti bahan Alkitab Matius tadi, di mana katanya kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Di samping dari itu adalah kejahatan katanya kan. Nah, kalau memang kita memang salah, kita bilang iya salah. Kalau memang kita tidak salah, ya katakan tidak salah. Jangan tidak abu-abu. Di mana tidak abu-abu? Sudah ada banyak alasan di dalam. Nah, banyak cerita di dalam. Jadinya tidak lagi jelas gitu. Jadi abu-abu. Nah, itulah makanya dibilang sama kita untuk berkata jujur. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan tidak abu-abu. Itu tadi bahan Alkitab Matius 5 ayat 37. Kita masuk ke dalam bacaan remaja. Di mana ada bacaan tambahan yaitu bacaan remaja.
Buat adik-adik kami remaja, dengarkan. Tadi dalam bahan Alkitab kita ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 menceritakan suami istri yang berbohong, di mana dia berusaha untuk menjual tanah, di mana tanah itu misalnya sekian, dia katakan tidak sekian. Dia berbohong kepada Petrus. Dan istrinya tahu. Nah, dipanggillah si Ananias tadi. Lalu, kenapa kamu berbohong? Katanya. Kamu sudah mendustai roh Allah, katanya. Nah, kamu tidak hanya menyakiti manusia, tapi juga menyakiti Tuhanmu, katanya gitu kan. Lalu menurut Petrus, dia akan tahu kejujuran itu dari istrinya Ananias, Safira. Dan ternyata bukan hanya Ananias. Si Safira juga ikut berbohong. Jadi marahlah Petrus dan mereka mati berdua. Di mana tadi si Petrus sudah menghukum karena Ananias berbohong, Ananias sudah meninggal. Dan 3 jam kemudian ditanya lagi kepada Safira istrinya. Safira juga berbohong dan dia juga ikut mati. Nah, itulah kisah bahwasanya kalau kita tidak jujur, pasti ada kerugian bagi kita. Jadi alangkah baiknya kita jujur. Kalau kita jujur, pasti ada ketenangan dalam hati kita. Tapi coba kalau kita tidak jujur, kita berbohong, pasti ada beban dalam hati kita. Kenapa aku bilang tadi gitu ya? Padahal gak kayak gitu tadilah. Kenapa aku bohongi dia ya? Padahal sebenarnya kayak gini. Jadi pikiran kita, jadi beban kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita jujur. Kalau kita jujur, aduh udah tenang aku. Akhirnya sudah aku katakan. Kalau tadi gak aku bilang, gak tidur-tidur aku. Pasti kan seperti itu dalam pikiran kita. Jadi sangatlah baik kalau kita berkata jujur. Nah, tema kita hari ini adalah untuk balita. Hai balita, apa kabar adikku? Sehat kalian kan? Rindu sekali kami sama kalian. Lihat kalian tawa-tawa, nyanyi-nyanyi, joget-joget, menyanyikan lagu pujian. Senang kali kami, Dek. Rindu kali kami. Kalau anak kecil juga, aduh, anak kecil pasti semangat kali bernyanyi. Semoga nanti tadinya kalian bernyanyi juga ya. Ketika kami bernyanyi, kalian juga bernyanyi. Dan kakak ingin menyapa kalian karena kakak sangat rindu. Pasti guru-guru yang lain juga sangat merindukan kalian. Apa kabar dekku? Semoga kalian sehat-sehat saja, terjauh dari penyakit-penyakit. Dan secepatnya kita bertemu lagi di gereja kita ya. Dan buat adik balita, tema kita hari ini adalah jujur. Tema kita hari ini adalah jujur. Nah, kalau kakak rasa anak balita Rungguna Mosala ini jujur semua orangnya, baik-baik semua orangnya. Buat anak kecil, tema kita hari ini adalah jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu tema untuk anak kecil. Dan tema untuk anak tanggung berkata jujur. Dan tema untuk anak remaja no hoax. Nah, di sini tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam bahan Alkitab yang sudah kita baca duanya tadi. Nah, kakak ada cerita buat kalian. Sebuah cerita yang mengatakan kalau kita itu tidak boleh bohong, tidak boleh jahat, tidak boleh bersikap buruk. Karena ada seekor burung beo, dia suka kali berkelakuan buruk, bersikap buruk. Buruknya kakak bilang ketika mereka sedang mencari makanan bersama burung nuri, bersama yang lain-lainnya, hewan-hewan yang lainnya, ketika mencari makan dan bermain-main, datang burung beo ini berniat jahat. Dia bilang, aku bilanglah aku digigit ular, biar mereka datang, aku kerjai Jadi datanglah si beo tadi, dikerjainilah mereka teman-temannya. Tolong, aku mau digigit ular, tolong. Dia bilang seperti itu. Nah, yang lainnya teman-temannya dengar, si beo lagi digigit ular. Ayo kita bantu. Dibantulah sama mereka. Dan ternyata sampai di sana datanglah burung nuri.
Di mana? Di mana ularnya? Biar aku patuk, katanya. Dan ternyata apa yang terjadi? Si burung beo tadi tertawa. Hahaha. Kalian aku bohongi, katanya. Sebenarnya tidak ada ular itu. Bodoh sekali kalian, terlalu percaya kepada aku, kata si beo. Jahat si beo kan. Tapi si beo nggak mau ampun. Dia ulang lagi, dia minta tolong lagi digigit ular. Dia tambahi lagi kata-kata, serius aku betul-betulan digigit ular. Percaya lagi lah temannya, datang lagi temannya. Dibohongi lagi sama si beo. Sampai 4 kali. Itulah. Dan yang keempat kali itu, teman-temannya tidak percaya lagi dengan si burung beo. Dan apa yang terjadi? Ketika teman-temannya tidak percaya lagi, ada seekor ular piton yang ingin memakan burung beo. Terkejut si burung beo. Ada ular piton, tolong, aku mau digigit sama ular. Apakah burung Nuri percaya? Apakah teman-teman burung beo percaya? Mereka tidak percaya. Dan apa yang terjadi kepada burung beo? Burung beo mati dimakan ular piton. Nah itu dia adikku. Itu dia kisah dari seekor burung beo yang berusaha untuk berbuat jahat dan berbohong kepada teman-temannya. Yang terjadi seperti apa? Ya itu tadi. Karena berbohong, dia mendapatkan celaka. Jadi, adapun kebohongan itu akan membuat kita rugi, membuat kita menderita, seperti yang kisah burung beo. Nah, jadi di sini diajarkan buat adik-adik kami, janganlah pernah berbohong, janganlah pernah berbohong. Karena berbohong itu membuat kita sedih, membuat kita menderita, takut. Ya, jadi kakak harapkan janganlah kita berbohong. Nah, dan di sini buat adik-adik kami remaja, di mana tema kita adalah no hoax. Apa no hoax itu? Itu adalah berita yang tidak benar. Janganlah pernah kalian mengatakan berita-berita yang tidak baik dan tidak benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena di mana kalian juga sudah punya HP Android, punya Facebook, punya yang lainnya. Ketika kalian online, kalian mengatakan yang tidak benar, itu akan dihukum. Ya, itu akan dihukum. Apalagi kalau kita menjelek-jelekkan orang. Apalagi kita menceritakan keburukan orang, tidak baik. Jadi kalau bisa kalian tidak boleh seperti itu. Karena itu pun juga dibenci oleh Tuhan kita. Jadi kalau misalnya ada apapun berita-berita, janganlah kalian sebarkan, karena itu sudah memiliki undang-undang. Kalau kalian juga ikut dalam berita itu yang tidak benar, kalian akan dihukum. Jadi hati-hati ketika kita melakukan apapun itu, berita-berita apapun itu. Jadi kalau takut dan berita itu tidak benar, kita cari tahu dulu. Kalau tidak benar, jangan sampai kita terjebak dalam berita-berita hoax. Jadi no hoax buat anak remaja Namo Salak. Tidak boleh. Tidak boleh kita memberitakan berita-berita yang tidak baik. Ya, karena di sini kita diingatkan untuk selalu berbuat baik. Jangan berbohong, jangan melakukan yang tidak baik. Nah, tadi ada guru kita yang mengajak bernyanyi kan. Ini memang sangat penting buat kalian, Dek. Karena kalian mungkin minggu lalu tidak menonton, minggu ini mungkin juga ada yang tidak menonton, mendengarkan firman Tuhan dari online ini. Untuk minggu depan kita harus mendengarkan firman Tuhan ya, Dek. Karena tanpa firman Tuhan mungkin hidup kita kurang bahagia, ya. Jadi inilah firman yang bisa kakak sampaikan buat kalian. Haruslah kalian berkata jujur, haruslah kalian berbuat baik. Karena apa? Karena berkata jujur itu pasti akan membuatkan hati kita tenang. Nah, kakak mau buat satu contoh tentang tidak abu-abu tadi.
Katanya tadi kan, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, jangan tidak abu-abu. Di sini kakak punya cat lukisan yang dimana warna putih dan hitam. Ya, ada juga ini campuran putih dan hitam. Kakak ingin mengatakan bahwa warna cat putih ini adalah ya, hitam ini adalah tidak. Jadi, kalau ketika kita jujur, pasti hati kita tenang dan bersih seperti yang warna putih ini. Dan ketika kita bohong, hati kita pasti akan tidak tenang dan tidak nyaman seperti warnanya ini, gelap. Nah, jadi ketika kita menyatukan ini, itulah yang dikatakan tidak abu-abu. Tidak abu-abu itu adalah munafik. Kenapa munafik? Kakak bilang, kalau tidak abu-abu ini, seharusnya dia itu salah, tapi dia buat dia tidak salah. Dia katakan dia itu benar. Sampai-sampai dia mengatakan demi Tuhan, demi Tuhan. Ya, mau bersumpah pula itu. Nah, itu tidak baik. Nah, ketika yang baik, yang buruk tadi, yang tidak baik tadi disatukan dengan yang baik, maka hasilnya akan menjadi putih abu-abu. Nah, ini dia putih abu-abu, tidak abu-abu, ya. Ini tidak abu-abu. Di mana hitam dan putih tadi disatukan di sini dan hasilnya menjadi abu-abu. Nah, menjadi abu-abu. Ya, menjadi abu-abu. Ini dia. Nah, menjadi abu-abu. Jadi ini dia, menjadi abu-abu. Makanya kalau kita berbohong, ada yang bilang kalau berbohong demi kebaikan itu nggak salah kan kak? Inilah berbohong demi kebaikan. Mana ada berbohong demi kebaikan? Di mana-mana kalau berbohong ya berbohong salah, dosa. Ya kan? Kalau di mana-mana itu berbohong salah, dosa. Ya. Jadi itulah satu contoh buat kita. Kalau kita berbohong akan menimbulkan dosa. Nah, kakak mau ngajak kalian bernyanyi untuk lagunya ini karena kadang orang bilang berbohong demi kebaikan, itu nggak ada sebenarnya ya. Jadi kita nyanyikan lagu Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. 1, 2, 3 ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di hari ini, di mana tadinya Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan Bapa. Kiranya apa yang kami dengarkan tadi bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan melanjutkan kebaktian kami sampai dengan selesainya. Temani kami Bapa di saat kami melaksanakan kebaktian kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama satu yang indah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, kita sudah mendengarkan Oke. firman Tuhan. Semua tadi sudah ini kan mendengarkan gurunya bercerita kan. Nanti kalau ditanya sama gurunya, apa khotbah kita untuk tanggal 28 Juni? Semuanya harus tahu Harus ya. tahu ya. Oke, sekarang kita mau masuk dalam Persembahan. persembahan Persembahan, kita. Persembahannya dipegang. Di Kita tempat mau yang rapi, Iya, Kak. tempat yang rapi. Boleh ditaruh di dalam Amplop. amplop boleh. Boleh. Atau di dalam tempat yang sudah disediakan boleh ya. Jadi sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita satukan hati kita, kita tutup mata kita. Mari kita doakan apa yang ingin kita minta kepada Tuhan, agar apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di hari ini. Di mana Tuhan Yesus, Engkau sudah menemani kami di saat kami melaksanakan kebaktian online kami ini Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Dan tadinya Tuhan Yesus kami sudah menyanyikan lagu pujian memuji nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh guru kami. Kami juga tidak lupa tadi menyampaikan persembahan yang dimana Tuhan Yesus, persembahan ini mungkin tidaklah seberapa, tapi kami yakin dan percaya persembahan yang kami berikan ini bisa dipakai untuk keperluan gereja-Mu Bapa. Dan biarlah yang tertinggal kepada kami, biarlah Engkau yang memberkatinya agar bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat hidup kami. Di mana Tuhan Yesus Engkau lihat kami seluruhnya anak-anak-Mu yang tidak bisa melaksanakan kebaktian di rumah-Mu Bapa. Tapi kami kebaktian di rumah saja Bapa. Dan di dalam kebaktian online ini Bapa, sangatlah tidak memuaskan bagi kami karena kami tidak bisa berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kami yang lainnya. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, suatu saat tidak lama lagi kami pasti akan bisa berkumpul lagi kembali seperti dulunya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau membantu kami untuk menjauhkan virus yang ada di seluruh dunia ini Bapa, yang dimana sudah menyebar Bapa. Kiranya Engkau yang menjauhkannya Bapa, Engkau usir dia sejauh mungkin agar dia tidak kembali lagi ke tempat ini Bapa, dan tidak mengganggu kami lagi di saat kami membutuhkan perkumpulan kami Bapa dalam kebaktian kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah kami seluruhnya dari kesehatan kami Bapa, agar kami selalu mendapatkan kesehatan, terjauhkan dari penyakit Bapa. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah terkena virus corona Bapa,
Biarlah Engkau yang memberkati mereka, agar mereka bisa mendapatkan kekuatan, keyakinan untuk dia sembuh Bapa. Dan berkati juga keluarga yang saat ini sedang mendukung dia untuk segera sembuh Bapa. Dan berkati juga dokter-dokter, para perawat, para medis yang sedang merawat para penyakit virus corona Bapa, agar mereka juga mendapatkan kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelamat Bapa, pelindung dan penolong Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gerejamu, biarlah gerejamu terjaga dan terlindungi di dalam perlindungan-Mu Bapa, agar bisa terjaga dan terlindungi Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat keluarga kami, berkati dan lindungilah Bapak Mama kami, kakak adik kami, dan juga kami Bapa, agar selalu mendapatkan berkat dari-Mu di saat kami dimanapun berada Bapa. Tambah-tambahkan kesehatan buat kami, tambah-tambahkan rezeki buat kami, berkati kami di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, persekolahan kami Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat pendeta kami, pertudiakan BP Runggun yang sudah ikut campur tangan di saat melayani Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, berkati mereka Bapa, agar mereka selalu mendapatkan berkat dari-Mu di saat mereka melaksanakan pelayanannya. Ajari mereka bagaimana cara untuk memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu Bapa. Kami serahkan semua para pelayan Tuhan-Mu, para pelayan Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para pengurus KKR, guru KKR, pemusik, siapapun yang ikut dalam pelayanan di gereja-Mu. Berkati mereka Bapa, saat mereka melaksanakan tugasnya menjadi seorang pengurus yang bertanggung jawab Bapa. Jaga dan lindungi mereka Bapa, dalam keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya Bapa, agar mereka selalu mendapat berkat dari-Mu. Masih banyak yang kami minta Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama satu yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Dalam kerajaan-Mu, itu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melihat apa yang kita perlu.